Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita fokuskan untuk ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan karena besar kasih-Nya. Mari kita cepat kita sambut untuk berdiri. Aku dan mulialah Tuhan. Glory, haleluya.
dan memuliakan daripada nama-Mu ya Tuhan. Karena nama-Mu yang boleh kami agungkan, nama-Mu yang boleh kami tinggikan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama kami dan memberkati seluruh setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buanglah jauh-jauh apa yang menjadi pikiran saudara, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah anak yang ada di rumah. Mari kita buang jauh-jauh. Kita konsentrasikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji bersama dengan Tuhan Yesus. Glory, haleluya, glory. Mari Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan ya Bapak, mari Kau beri kekuatan ya Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai masalah, Kau berikan jalan keluar. Kami yang mendapat kesesakan Tuhan, Kau memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di mana Kau ciptakan kami serupa dan segambar daripada Engkau ya Tuhan. Kami merasa bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak, kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus akan berkata kita semua. Roh Kudus akan memimpin semua. Mari Bapak, haleluya. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Glory, haleluya. Silakan duduk kembali. Glory, haleluya. Allah kita memang luar biasa. Kalau boleh kami akan saksi sedikit ya. Kemarin terus aja selama 3 minggu kami didera sakit yang kadang secara manusia, aduh Tuhan, apa saya ini mau mati ya? Tenaganya sudah hilang ya. Makan aja ya ampun, berdiri aja rasanya kayak mau jatuh ya. Apa karena situasi yang seperti ini, tapi kami berbangga hati punya Allah yang luar biasa. Saya selalu memperhatikan kebaikan Tuhan ya, karena selalu ingat akan Tuhan. Jika kita ingat selalu akan segala kebaikan Tuhan, maka segala permasalahan yang ada kita bisa menjadi kuat bersama Tuhan. Kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih tak berlaku bagi saya dan juga saudara sekalian. Amin, haleluya. Kami ada di sini oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan muliakan Tuhan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya.
saudara sekalian pada pagi hari ini, siapa yang merasa diberkati? Angkat tangan saudara. Haleluya. Kita yang luar biasa. Apapun permasalahan yang ada pada diri Anda sekalian, Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit untuk kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara mengalami hal yang merasa jasmani ini kayaknya gimana? Ini saya mau dibawa kemana hidup kita ini ya? Mau dibawa kemana Tuhan? Tapi jangan lupa, ada mata-mata yang selalu memperhatikan saudara dan memelihara saudara. Apapun permasalahan saudara, Tuhan sanggup. Karena dengan iman percaya kita, mari kita selalu mengandalkan daripada Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya.
anugerah kita semua. Berbahagialah kita, termasuk anak-anak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Kita dipilih Tuhan. Mari kita puji bersama-sama. Situasi yang melanda dunia ini atau melanda negara kita, terutama sampai sekarang ini masih virus corona masih aja, tapi jangan takut. Ingatlah selalu bahwa hidup kita, mati kita adalah untuk Tuhan. Dialah yang punya kuasa. Jangan takut ada corona, nanti kita tidak mau beribadah, tidak mau akan membahas daripada kebaikan Tuhan. Bukan seperti itu. Marilah saudara dengan iman percaya kita, Tuhan sangat sayang sekali kepada saudara dan kita. Karena itu tetaplah kita akan selalu setia selalu sampai akhirnya. Mari kita bersama-sama dan memuji Tuhan, setia selalu sampai mati, sampai maut bersama kita. Setia sampai
dia. Ya setelah Tuhan itu memberikan suatu kebaikan dengan pengorbanannya dia, dengan kemudiannya dia dan kebaikannya dia, tak usah khawatir apa yang jadi hari esokmu, jangan merasa ketakutan ya. Hari istirahatku, zaman sekarang, zaman yang sangat bergejolak ya. Mari kita satukan hati kita untuk Tuhan. Kita selalu ingat akan Tuhan ya, ingat pengorbanan Tuhan. Dengan ingat akan Tuhan, kita akan menjadi kuat dengan berbagai masalah. Masalah dunia, masalah kesehatan itu hal yang biasa. Tapi berbahagialah karena kita punya harapan keselamatan kepada Tuhan, harapan masa depan untuk menyongsong kehidupan ke depan. Zaman sekarang berjagalah, karena Tuhan akan memanggil saudara dan juga saya. Apa saja sebelum Tuhan karena bersama-sama Firman Tuhan Yesus yang berada
hanya bagi Bapa di sorga yang telah memberkati kami selama 1 minggu. Dan pagi ini kami dibawa ke rumah Tuhan untuk dikenyangkan, dipuaskan oleh firman Tuhan. Sesungguhnya manusia itu bukan dari roti makanan jasmani, tapi kami hidup oleh karena firman. Kami mau sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa hari-hari ini kita masih berada dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan. Sebab sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus tidak langsung naik ke surga untuk bertemu dengan Bapaknya, dan Bapaknya akan mengaruniakan kepadanya, mempersilahkan kepada anaknya itu untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Itu poin yang penting. Yesus naik ke surga dan Bapa akan mempersilahkan dia untuk duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak hanya itu, dan Bapa akan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, di surga, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, saya ulangi, sesudah bangkit dari kematian, Yesus tidak langsung naik ke surga bertemu dengan Bapa. Akan tetapi firman Allah mengatakan 40 hari lamanya Yesus masih berada di dunia ini. 40 hari lamanya Yesus masih berada di tengah-tengah muridnya. Pertanyaan saya untuk kita semua, selama 40 hari itu Yesus ada di dunia, apa yang dilakukan oleh Yesus? Jawabannya di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Ya, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari? Berpuasakah Ia? Tidak. Firman Tuhan mengatakan selama 40 hari Yesus ingin menyatukan, mengumpulkan semua murid-muridnya yang telah tercerai-berai bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Ya, bayangkan, ya, murid-murid itu sudah tercerai-berai bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Ya, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, dan ada yang ke selatan. Ya, mencari makan sendiri-sendiri. Itu keadaan, situasi yang dialami oleh murid-murid sesudah Yesus mati lalu dikuburkan. Murid-muridnya tercerai-berai. Contohnya Petrus. Ya, Petrus murid yang paling senior dalam komunitas murid-murid, yang paling senior, yang seharusnya menjadi contoh
menjadi panutan bagi teman-temannya. Namun Petrus berubah pikiran. Ya, dia berkata kepada teman-temannya, aku akan pergi menangkap ikan. Demikian kata Petrus kepada teman-teman. Dan teman-teman pun berkata, Petrus, kami juga mau ikut engkau mencari ikan. Lalu mereka beramai-ramai pergi menjala ikan. Itu Petrus, ya, loyalitas, kesetiaannya kepada Yesus menjadi luntur, menjadi berubah. Ya, siapa lagi? Lihat Kleopas dan temannya, ya, yang mengambil keputusan yang sangat radikal. Kembali ke desanya, pulang ke kampung halamannya yang bernama Desa Emmaus, yang letaknya kurang lebih 11 kilo dari kota Yerusalem. Ya, kesetiaannya, loyalitasnya menjadi luntur. Itulah, ya, Kleopas bersama temannya. Kenapa kedua orang murid ini pulang ke kampung halamannya, ke desanya? Karena kedua orang ini sedang mengalami frustasi yang sangat berat, kecewa, putus asa terhadap gurunya yang divonis mati dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Kecewa berat ini Kleopas, ya, dan temannya ini, ya, padahal menurut Kleopas dan teman, Yesus adalah nabi besar, ya, nabi besar yang sangat berkuasa. Ya, itulah keyakinan Kleopas dan teman. Dia nabi berkuasa dalam perbuatan, dalam perkataan, ya, yang mati bangkit, yang sakit sembuh, dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, Kleopas itu yakin bahwa Yesuslah yang akan menjadi pemimpin, menjadi raja mereka, yang akan membebaskan, menyelamatkan mereka, bangsa Israel, dari penjajahan Roma. Ya, itu harapan, ya, kerinduan daripada umat Israel itu seperti itu. Yesus akan menjadi raja mereka, pemimpin mereka. Akan tetapi semuanya menjadi pupus, menjadi, ya, tidak jadi kenyataan. Dihukum mati. Haleluya. Siapa lagi? Thomas, murid yang terkenal dengan keraguan-raguan, kebimbangan terhadap kebangkitan Yesus. Thomas berpikir secara manusia, mana mungkin Yesus bisa hidup kembali? Mana mungkin Yesus bisa bangkit dari antara orang mati? Nonsense, omong kosong. Satu waktu murid-murid bersaksi, berkata, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Ya, kami telah bertemu dengan Tuhan. Apa kata Thomas? Dengan sinisnya, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, Thomas berkata, demikian, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku pada bekas paku itu dan mencucukkan
tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu Thomas, ya, yang tadinya ikut Yesus kemana Yesus pergi dengan setia, iring Yesus melayani. Tapi Thomas, ya, tidak mau percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Thomas lupa dalam 1 minggu yang telah lalu Tuhan Yesus kan sudah kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi ke Yerusalem dan banyak mengalami penderitaan dari pihak orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dan dibunuh, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Seminggu sebelum Yesus mati, Tuhan Yesus kasih tahu kepada mereka, aku akan pergi ke Yerusalem dan banyak mengalami penderitaan dari pihak orang-orang Yahudi ahli Taurat. Dan ingat, pada hari ketiga aku akan bangkit. Thomas lupa apa yang dikatakan Yesus. Ya, haleluya. Manusia itu tidak sempurna. Banyak lupanya. Ya, jangankan yang muda, yang tua, muda pun bisa lupa. Ya, haleluya. Thomas lupa kata-kata Yesus ini, yang hasilnya dia pegang, dia ingat bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Thomas, haleluya, dengan ampuhnya, ya, sekali-kali aku tidak percaya. Percaya kalau ada bukti, percaya kalau ada fakta. Itulah sekedar gambaran atau contoh Bapak Ibu, bahwa kondisi yang dialami murid-murid setelah Yesus dijatuhkan hukuman mati di atas dosa, murid-muridnya terjerat-jerat bagaikan anak ayam yang kehilangan itu. Itu sebagai pembukaan Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita semua. Saya ingin tahu yang datang pagi ini membawa perlengkapan senjata rohani. Coba yang punya Alkitab seperti ini. Gak ada? Sekarang ini terjadi polarisasi. Hamba Tuhan itu terbelah menjadi dua. Yang pertama, hamba Tuhan zaman purbakala. Ya, seperti saya ini zaman purbakala. Kami diajarkan kalau yang namanya hamba Tuhan, kalau ke gereja, pegangannya buku ini. Apa ini? Buku apa Bapak Ibu? Kamus, Alkitab. Itu zaman dahulu. Kami dianjurkan hamba Tuhan harus bawa Alkitab. Tapi zaman sekarang, hamba Tuhan zaman sekarang lain. Dia mau bawa Alkitab, mungkin karena terlalu berat, mungkin karena malu dilihat teman orang. Ini mau ke gereja. Ya, maklumlah zaman milenial, zaman modern. Dulu lain, sekarang semuanya berubah. Ya, jadi terbelah menjadi dua. Nah, pagi ini saya mengajak kita semua buka Injil Yohanes pasal 20. Tolong non, siapa namanya ini anaknya Evi. Yohanes 20. Ya, saya akan bacakan sendiri Bapak Ibu, mulai dari ayat 19 sampai dengan 23. 4 ayat yang kita perlu baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat.
dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, ayat berikutnya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus ayat yang berikutnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terus, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Terakhir, tetapi Thomas seorang dari cukup saja. Ya, itu kisah tentang Yesus menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di salah satu rumah. Tidak disebutkan siapa pemilik dari rumah tersebut. Ya, mereka berkumpul. Pesertanya berapa orang? Murid Yesus kan 12, murid inti 12. Jadi yang hadir dalam persekutuan doa saat itu, menurut perkiraan saya hanya 10 orang. Dengan keterangan Yudas kan sudah tidak ada, pergi menginjil, memberitakan Injil tidak, pergi menggantung diri. Itu Yudas Iskariot. Kemudian Thomas tidak ada, yang seharusnya dia ikut hadir dalam persekutuan, tapi tidak ada. Thomas, kemana dia pergi? Mungkin sekarang ini Thomas bisa beralasan, saya tidak mau ikut doa, tidak mau ikut kebaktian karena ada virus corona. Bisa saja demikian. Ya, jadi yang hadir pada saat itu hanya 10 orang, dan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi akan menangkap dan akan mungkin bisa juga membunuh mereka dalam keadaan ketakutan. Ya, haleluya. Yesus datang. Ya, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saya bertanya Bapak Ibu, ya, kepada kita semua, coba kita berpikir secara logika. Pintu, jendela-jendela terkunci rapat-rapat. Ya, tidak ada pintu yang terbuka, jendela yang terbuka. Yang menjadi pertanyaan, dari lewat mana Yesus masuk? Coba pikir. Ya, semuanya tertutup rapat-rapat, tidak ada celah untuk Yesus masuk dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lewat mana kira-kira? Pakai hipnotis, pakai gaib, ilmu gaib? Tidak. Yesus bisa masuk dan menembus semua
halangan, rintangan yang ada di depan dia. Apakah itu tembok yang kuat kokoh? Apa itu besi? Yang namanya tubuh Yesus adalah tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Dia bisa menerobos, dia bisa menerjang, dan tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ini bisa dilakukan kalau kita memiliki seperti tubuh Yesus, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tapi kalau tubuh jasmani ini seperti saya ini, seperti kita semua, tidak mungkin bisa menerobos masuk dan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tubuh Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia bisa masuk dan ada di tengah-tengah muridnya. Dan pada saat itu Yesus mengucapkan kalimat yang menyejukkan, yang menyegarkan, yang memberkati mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Demikian kata Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Dan puji Tuhan, ketika Yesus memberkati mereka dengan doa, ini merupakan doa Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kamu. Apakah ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah Yesus mengangkat tangannya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu? Ya, tidak tertulis demikian. Tapi pada waktu Yesus mau terangkat naik ke surga, seperti tadi kita lihat dalam gambar, Yesus terangkat naik ke surga, lalu kedua tangannya terangkat dan memberkati murid-murid. Tapi untuk kali ini, ya, Yesus memberkati murid-muridnya dengan kata damai sejahtera bagi kamu. Apakah sambil angkat tangan atau tidak? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini adalah doa berkat. Ya, doa berkat untuk murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Dua kali, ya, Yesus mengatakan kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaan saya, kenapa tidak cukup sekali? Ya, itu sudah memberkati semua murid-murid pada waktu itu. Ya, kenapa harus dua kali? Tandanya apa Bapak? Itu berarti sangat urgen, sangat penting bagi murid-murid. Ya, dan mereka harus paham, mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Bagi Petrus, semua. Dan puji Tuhan, setelah mereka bertemu dengan Yesus, melihat Yesus, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, hati mereka sangat bersukacita, ya, sangat bergembira, karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Ya, haleluya. Pagi ini saya mau menjelaskan, ya, kalimat ini yang menjadi tema kita hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saya mau tutup Bapak Ibu. Saya dalam hati itu sudah dari kemarin-kemarin, ya, saya mau punya tekad, ya, mau khotbah hari ini. Saya kalau tidak khotbah, yang rugi adalah saya. Saya merasa terintimidasi. Ya, kamu kan hamba Tuhan, gembala sidang. Tugas gembala sidang itu harus kasih makan kepada domba-domba. Kenapa kamu tidak kasih makan? Jadi rasanya terintimidasi, tertuduh. Maka hari ini saya, ya,
bilang sama dia, saya yang khotbah ya tentang damai sejahtera bagi kamu. Saya lihat kamus Bapak ini. Ya, apa artinya damai? Di dalam kamus itu, kamus bahasa Indonesia tentunya, kata damai itu artinya aman, bukan aman. Artinya tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Itu artinya damai. Ya, tidak ada permusuhan. Lalu kata sejahtera, apa sejahtera? Sejahtera itu artinya aman, sentosa. Pengertian yang lain, kata sejahtera itu artinya selamat. Ya. Kemudian ada pengertian yang lain. Ya, sejahtera itu sama dengan kebahagiaan. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, damai artinya tidak ada perang. Sejahtera artinya aman, sentosa, sukacita, kebahagiaan. Pertanyaan saya, apakah hanya sebatas itu pengertian tentang damai sejahtera? Dalam bahasa Ibrani disebut Shalom. Ya, kita kalau ketemu satu sama yang lain, selain mengucapkan selamat pagi, selamat sore, kita juga bisa mengucapkan kata Shalom. Ya, si A, si B. Damai sejahtera. Ya, buat ini. Ya, pengertian damai sejahtera dalam bahasa Yunani, tolong ini saya bukakan ini dari versi bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani disebut eirene, ditulis seperti itu Bapak Ibu. Ya, Yane itu namanya eirene, ineke eirene Samuel. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa waktu itu saya punya buku, ya, tapi buku itu nggak tahu di mana taruh. Itu kalau bagi keluarga muda yang bakal punya anak, nah cari nama-nama di situ beserta pengertian maknanya. Ya, setiap keluarga pasangan, ya, yang mau bakal punya keturunan pasti memberikan nama kepada anaknya yang terburuk apa yang terbaik. Yang terbaik dong. Ya, saya juga demikian. Lihat di dalam buku itu kamus ya, ada tulis Eiren. Apa sih? Ini dalam bahasa Yunani. Mungkin kalau tulisannya Eiren ya, bacanya bagus. Mungkin kamu punya istri itu siapa lebih nama? Irin. Bukan Airin. Oh iya. Ada tulisnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, masalah salah baca ya. Yang penting di sini ya dikatakan dalam bahasanya Airin yang mengandung makna ada 4 Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi kan singkat saja. Ya, artinya damai sejahtera, Shalom. Ya. Tapi dalam versi bahasa Yunani mengandung 4 makna. Tolong dibukakan, Maka yang pertama adanya damai, perdamaian dengan Tuhan. Ya, ketika Yesus mati di atas kayu. Pertanda adanya damai, perdamaian dengan Tuhan. Yang kedua, ya, adanya damai sejahtera atau sukacita dalam hati kita, batin kita. Artinya apa, Bapak? Setelah kita berdamai dengan Sang Pencipta kita, otomatis
kita memiliki damai, salom, sukacita dalam hati kita, batin kita. Tapi kalau belum berdamai dengan musuh kita, orang-orang yang membenci kita, apakah kita bisa mengalami damai sejahtera? Mengalami damai? Tidak mungkin. Sebab kita belum berdamai dengan orang itu. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, adanya perdamaian dengan sesama. Ya, nomor satu urut-urutan, berdamai dengan sang pencipta. Baru kita mengalami sukacita, damai dalam batin kita. Yang ketiga, ya, adanya perdamaian dengan sesama. Kita dituntut, diharuskan oleh Tuhan dengan tetangga, depan, belakang, kiri, kanan. Harus damai, rukun. Itu kata firman Tuhan ini, bukan kata saya. Yang keempat, pengertian yang keempat, adanya keselamatan umat manusia di masa yang akan datang. Endingnya, akhirnya, setelah kita tinggalkan dunia ini, dunia yang fana, dunia yang saat ini sedang bergejolak, ya, karena adanya COVID, corona, ya, ini dunia ini menjadi gejolak. Ya, endingnya Bapak Ibu, akhirnya, poin yang keempat, keselamatan umat manusia di masa yang akan datang. Ya, yang percaya kepada Tuhan pasti selamat. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan dihukum oleh Tuhan. Itu keyakinan kita, iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak yakin bahwa nanti ada keselamatan, hidup yang kekal, ya tidak yakin. Apa artinya kita ke gereja? Apa artinya kita susah payah ikut Tuhan? Dibenci, dicaci maki, diolok, dihina. Tapi karena keyakinan, iman yang teguh, iman yang kuat, akan ada keselamatan hidup yang kekal pada masa yang akan datang. Makanya sampai dengan hari ini, detik ini, kita tetap setia ikut Yesus. Hari ini saya merasa bangga, senang. Ini Pak, siapa yang bikin pujian tadi? Pak Win. Padahal saya tidak berkomunikasi dengan beliau. Nantinya pujian ini. Tapi setelah nyanyian awal sampai akhir, dalam hati saya, ini pasti cocok ini. Pujian sesuai dengan firman Tuhan. Ya, masih ada waktu lagi 15 menit. Ini kan cuma garis besar. Saya mau jelaskan ini keempat hal ini. Ya, tolong poin yang pertama, yang makna dari kata Airin tadi, ya, adanya damai dengan semua orang, dengan Tuhan. Ya, kenapa? Ya, adanya perdamaian yang itu ada tertulis di dalam, saya mau lihat, katakan dulu Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya, ketika kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, ada penjelasan di sini Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Ya, adanya damai atau perdamaian dengan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Ya, demikian kata Paulus. Karena dialah, yaitu Yesus Bapak Ibu. Karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita kedua belah pihak
dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Air yang di sini dipakai untuk menyatakan adanya damai atau perdamaian dengan Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib. Hubungan antara Allah dan manusia, sorga dan bumi dipulihkan. Dengan kata lain, bahwa salib adalah rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Secara politik, ya kalau kita baca koran, ya di televisi, ya ini namanya politik. Hari ini baik, sehati, dia sehat. Tapi tanpa berubah, teman menjadi musuh, menjadi lawan. Itu keadaan. Coba perhatikan apa ini Demokrat ya. Itu kan pecah menjadi dua. Ya, kubu AHY dan kubu Pak Muldoko terbelah menjadi dua. Ya, bermusuhan. Ada yang menganjurkan ya supaya kedua orang ini Islam, kedua belah pihak ini Islam, damai, jabat tangan, ya sudah selesai. Tapi hari ini masih terbelah menjadi dua. Manusia dengan Allah ketika jatuh dalam dosa, status kita itu menjadi musuh, bukan teman, bukan sahabat. Manusia dan Allah menjadi seteru musuh. Tapi puji Tuhan, dengan adanya kematian Yesus, kita ini dipulihkan, diperbaharui. Ya, haleluya. Ya. Sehingga di hadapan Allah, status kita atau kedudukan kita tidak lagi sebagai musuh atau seteru, melainkan menjadi anak-anak Allah. Demikian kata Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang besar menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya tanpa terkecuali. Tua muda besar kecil, kaya miskin pintar bodoh, kalau kita yang percaya kepada Yesus, kita mendapatkan jaminan status kedudukan anak-anak Allah. Kalau yang namanya anak punya hak untuk menerima warisan ya dari orang tuanya, bukan tetangga yang menerima warisan, tapi anak. Kita pun demikian. Kalau status kita sudah berubah, dipulihkan oleh Tuhan, kita berhak menerima ahli waris dari Bapa di surga, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Hidup yang kekal. Ya, di dunia ini tidak ada yang abadi kekal. Haleluya. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, ya makna yang kedua, adanya damai sejahtera atau sukacita dalam hati kita. Tadi saya sudah singgung, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berdamai, bersalaman, berjabat tangan dengan orang yang tidak senang dengan kita, pasti ya kalau kita sudah berjabat tangan, rukun damai Islam, ya minta maaf, sudah selesai. Di dalam hati ini ada ketenangan, ada sukacita. Tahap
Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, memaafkan seseorang, sulit untuk kita mengalami sukacita damai sejahtera dalam hati kita. Efesus 4 ayat yang ke-7 kata Paulus demikian. Ya, tetapi kepada kita masing-masing. Efesus 4 benar memang. Ya, mungkin saya yang salah, ya tidak apa-apa. Efesus 4 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan bukan Efesus, Filipi. Ya, Filipi pasal 4 ayat 7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati senang, hati bersukacita, karena kita sudah melepaskan pengampunan kepada seseorang, apalagi dengan Tuhan. Haleluya. Ini makna yang kedua, Bapak. Kalau kita sudah mengampuni, berdamai dengan Allah, ada sukacita dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, adanya perdamaian dengan sesama. Ini kita dituntut, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar memahami ajaran Yesus, tapi harus dikerjakan, dilaksanakan, dilakukan. Apa artinya kita hanya tahu, mengerti, oh ayat ini tentang pengampunan ini. Apa artinya? Tindakan, action itu penting. Berdamai dengan sesama tanpa melihat suku, agama, warna kulit, harta kekayaan. Nah, tidak melihat.